Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Auras Cunarani dengan NPM 2034040069 dari kelas C Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Secara umum, ilmu itu adalah segala sesuatu proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara, metode, dan sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Orang yang berilmu berarti orang yang mempunyai pengetahuan, dasar, pemahaman, dan mempunyai batasan tergantung pada keterbatasannya dalam mencari suatu ilmu yang diperoleh. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, aroma masakan tersebut. Adapun perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yang pertama dapat kita lihat dari sisi karakteristik. Karakteristik yang ada pada ilmu yaitu pengkajian objek yang telah dijelaskan dan dijabarkan secara sistematis dengan metode tertentu. Ilmu berlaku untuk umum dan telah diurutkan secara sistematis sehingga dapat menjelaskan secara rinci dari pernyataan seperti 5W1H. Karena sudah diteliti dan disetujui oleh banyak pihak, sulit untuk membatah ilmu jika tidak melakukan riset terlebih dahulu. Sedangkan pengetahuan sendiri adalah suatu hal yang diketahui oleh seseorang tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Pengetahuan tidak dapat dipelajari oleh umum karena belum diuji kebenarannya. Oleh karena itu, objek dari suatu pengetahuan belum dapat disusun secara sistematis seperti ilmu. Pengetahuan merupakan bagian dari ilmu, namun suatu pengetahuan harus diuji dan dikaji terlebih dulu agar bisa dibuktikan kebenarannya dan disetujui oleh sebuah ilmu. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yang kedua dilihat dari sisi jangkauannya. Ilmu memberikan sajian hasil penelitian dari suatu objek yang lebih luas jika dibandingkan dengan pengetahuan. Karena objek ilmu sudah diuji dan disusun secara sistematis, maka memberikan hasil yang lebih rinci dan sangat luas. Berbeda dengan ilmu, pengetahuan umumnya hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja dan tidak sejelas dan serinci seperti penjabaran ilmu. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yang paling menonjol adalah dalam metode pembuktian. Ilmu bersifat objektif, sedangkan pengetahuan bersifat subjektif. Ilmu membutuhkan syarat ilmiah agar bisa disebut dan menjadi suatu ilmu, dan salah satunya adalah objektif. Objek kajian dari ilmu harus dicari kebenaran dan dibuktikan secara objektif. Hal itu karena ilmu harus memberikan kepastian dari objek yang telah dikaji dan tentunya bisa diyakini dengan benar keabsahannya. Sedangkan pengetahuan memiliki sifat subjektif karena hanya berdasarkan pada pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Pengetahuan yang belum diuji kebenarannya hanyalah sebuah asumsi dari pemikiran manusia. Pengetahuan biasanya juga hanya berdasarkan selera seseorang saja. Pengetahuan yang seperti itu masih belum terbukti kebenarannya karena belum didukung dengan fakta dan pengujian. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yang selanjutnya berasal dari objek yang disampaikan. Sebuah ilmu bisa dipercayai kebenarannya. Suatu ilmu yang belum diuji dan dikaji kebenarannya belum dapat dikatakan sebagai ilmu, namun dapat disebut sebagai pengetahuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yang cukup mencolok lainnya adalah dari sisi kebenaran. Ilmu sudah dipastikan kebenarannya karena telah melalui proses penelitian yang didukung oleh fakta-fakta. Sedangkan pengetahuan masih belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum dipastikan secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniati Nur Fadila dari jurusan Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern dan masa kontemporer. A. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Zaman ini ditandai oleh kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang berdasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. B. Bangsa Yunani kuno. Pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, yaitu sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap inquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. C. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah Ancilia Theologia atau abdi agama. D. Zaman Renaissance. Ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah dimulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. E. Zaman modern. Ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis X dan Y dalam bidang datar. F. Zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Dapat dikonstantiskan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan sehari-harinya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunalisme, dan skeptisisme yang teratur dan terarah. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur 1. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui Gegenstand. 2. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. 3. Ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu harus menerus dipertanyakan. 4. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem alihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah dimulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. E. Zaman modern. Ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis X dan Y dalam bidang datar. F. Zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Dapat dikonstantiskan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat,
ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan sehari-harinya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunalisme, dan skeptisisme yang teratur dan terarah. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur. 1. Sasaran yang dijadikan objek untuk di dalamnya terdapat unsur-unsur. 1. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui Gegenstand. 2. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. 3. Ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu harus menerus dipertanyakan. 4. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Susanti dari kelas C. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. IPTEK dan Pancasila memiliki hubungan yang kohesif. IPTEK diperlukan dalam pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak dapat terjebak dan tepat sasaran. Saya Adam Nurul Kutni akan menjelaskan tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai pembangunan IPTEK. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut IPTEK mengakibatkan peradaban manusia mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai belah dunia seakan berada dalam radius yang sangat dekat. Jarak tidak lagi menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Berbagai teknologi canggih yang bertujuan untuk mempermudah segala macam urusan manusia telah ditemukan dan dikembangkan untuk dipakai oleh masyarakat luas. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan, penggunaan, dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sekarang ini sudah menjadi keharusan. Namun demikian, hal yang patut diwaspadai dalam pengembangan dan penggunaan teknologi adalah pengembangan dan penggunaannya yang tidak bertanggung jawab sehingga akan berdampak hal-hal negatif. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan menjadi objek ilmu pengetahuan atau yang hal diselidiki. Istilah asas dan pendirian hidup dalam kutipan tersebut mengacu pada pedoman menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan IPTEK. Sastra Praja dalam artikelnya menegaskan ada dua Pancasila dalam pengembangan IPTEK, yaitu pertama, Pancasila merupakan landasan dan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan IPTEK. Kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika IPTEK. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri.
2. Pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. 4. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendudukan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. 5. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial, hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. A. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya rekayasa genetik. B. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. C. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaan komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. D. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. E. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Saya Sopa Febriani akan menjelaskan tentang alasan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat adalah bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fitra, NPM 203404064. Oke, poin ketiga yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek di Indonesia. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum pernah dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak era Orde Lama sampai era Reformasi. Namun, para penyelenggara hanya menyinggung tentang keterkaitan pentingnya pengembangan ilmu dengan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yang pertama, kapitalisme, yaitu menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ilmu pengetahuan menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia terhadap pengembangan iptek dengan negara lain dan membuat negara Indonesia sebagai konsumen atau pengguna saja, mungkin diakibatkan karena adanya faktor pengaruh dari luar sehingga membuat negara Indonesia down. Namun pada saat sekarang Indonesia juga mengembangkan ilmu pengetahuannya dan juga bekerja sama dengan beberapa negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang ketiga yaitu konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk negara-negara maju. Mungkin karena Indonesia sebagai negara pengguna atau penikmat, sehingga banyak negara yang menyalurkan produknya ke negara Indonesia. Yang keempat yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan juga hasil yang mewarnai perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.